Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah di Minggu Advent keempat tanggal 20 Desember 2020 ini. Berhubung vaksin COVID-19 belum disebarkan secara merata saat ini, maka tanpa mengurangi sukacita, kita mengikuti ibadah secara online dari rumah kita masing-masing. Mari mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Baik jemaat sekalian, dengan penuh syukur mari kita masuki ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita dalam pertemuan ibadah Advent yang keempat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Juga menyertai saudara. Baik jemaat sekalian, nas pembimbing pada ibadah Minggu Advent yang keempat hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Kita sambut dengan satu pujian. Mari
Yohanes pasal yang keempat ayat 20 dan ayatnya yang ke-21 menjadi hukum Tuhan dalam ibadah Advent yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa di dalam surga kami boleh naikkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kami menikmati ibadah. Walaupun kami lakukan secara live streaming, kami ikuti di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga, tetapi biarlah berkat yang baru boleh kami terima. Di dalam kesadaran bahwa kami penuh dengan segala dosa dan kekurangan, kami datang kepadamu Bapa di dalam surga pada saat ini merendahkan diri, membuka segala keberadaan kami. Kami sadar Bapa di dalam surga bahwa tidak selalu kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami. Kami sering kali tidak taat, kami sering kali tidak setia, kami jatuh di dalam dosa dan kesalahan, baik oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ketika di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini yang seharusnya membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, bergantung, bersandar kepada kuasa dan kasih pertolongan pimpinan Tuhan, tetapi sering kali kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami tidak berpegang kepada kuasa dan kasih pimpinan Tuhan. Dan itu sebabnya Bapa di dalam surga seringkali kami bergumul oleh karenanya. Karena itu biarlah kami membuka hati dan pikiran kami untuk bersama-sama, baik sebagai pribadi, keluarga, jemaat Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dan perbuat. Kuasa Roh Kudus kiranya memberkati kami, memperbaharui kami, supaya ke depan ketika kami menjalani kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang, kasih dan anugerah Tuhan boleh menyertai, menolong dan memampukan kami untuk kami boleh menjalaninya di dalam kesetiaan dan ketaatan yang lebih lagi kepadamu. Engkau Tuhan yang kami imani dan yang kami sembah, Allah yang penuh kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat sekalian, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan kepada kita dalam Efesus 2 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Berdasarkan firman Tuhan ini, jemaat sekalian, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan telah menamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita pun saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Kita nyanyikan nyanyian syukur kita bersama-sama. Juru selamat datang.
duduk jemaat sekalian, dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan video di Minggu Advent yang keempat. Kuasa menguatkan kamu. Menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan kenyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan itu. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menyambut firman Tuhan, ketika kami membaca, kami mendengar, dan kami merenungkannya bersama-sama, kami ada di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan menjadi berkat yang baru bagi setiap kami meneguhkan iman kami, mengokohkan pengharapan, dan menetapkan kasih kami kekal selama-lamanya sepanjang umur kehidupan kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, rahasia yang dinyatakan Allah. Terpujilah Engkau demi Kristus Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik jemaat sekalian, firman Tuhan sebagaimana tadi sudah ditayangkan di dalam tayangan video, Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tapi yang sekarang telah dinyatakan
dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Ya, menarik jemaah sekalian, tema kita rahasia yang dinyatakan. Dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya ketika kita bicara atau mendengar tentang rahasia, itu biasanya kita jadi kepo. Ya, kalau kata orang Bogor, bikin penasaran, pengen tahu apa sih sebetulnya yang dirahasiakan. Dan memang jemaah sekalian, tentu pertanyaannya kemudian adalah rahasia apa yang dinyatakan? Dan siapa yang menyatakan? Kepada siapa rahasia itu dinyatakan? Saya kira dalam pembacaan kita tadi jelas bahwa rahasia yang dinyatakan adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang diberitakan di dalam Injil keselamatan Allah, yang memberitakan Allah. Dan kepada siapa rahasia itu dinyatakan? Kepada segala bangsa, kepada semua orang. Dan puji Tuhan termasuk kita yang ada di dalamnya. Kalau kita membaca surah-surah Rasul Paulus, jemaah sekalian, ini bukan kali yang pertama Rasul Paulus mengatakan tentang rahasia kerajaan Allah, rahasia Injil yang dinyatakan kepada kita. Di dalam Kolose 1 pasal di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27 kita membaca di sana, kata Rasul Paulus, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Yang lain lagi misalnya dalam Efesus 3 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Juga dilanjutkan dengan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 yang mungkin nanti setelah ibadah bisa dibuka dan dibaca oleh jemaah sekalian. Nah, kalau dikatakan jemaah sekalian bahwa rahasia itu dinyatakan oleh Allah, itu bukan berarti bahwa Allah memang sengaja untuk menyembunyikan rahasia itu di tengah-tengah kehidupan kita umat manusia. Tetapi sebagaimana yang Paulus katakan misalnya di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-22, di mana dia mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib Kristus, di mana keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dinyatakan, itu merupakan batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Itu artinya apa jemaah sekalian? Itu artinya bahwa kebenaran Allah yang ada di dalam Injil, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hal yang mudah untuk bisa dilihat dan kemudian disambut dengan penuh sukacita dan diterima di dalam keyakinan iman. Dan hal ini menjadi sesuatu yang seolah-olah tersembunyi. Ada selaput yang menyelubungi mata mereka untuk bisa melihat dan mengenalnya dengan jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang terselubung, yang tidak bisa dilihat, dimengerti, dipahami dengan baik dan benar di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ini berlangsung dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari angkatan
keangkatan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Contoh yang paling gampang jemaat sekalian, saat ini saja rahasia Injil yang Allah sudah nyatakan, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, masih tetap menjadi rahasia. Di dalam kehidupan banyak orang menjadi sesuatu yang tersembunyi, sekalipun Allah sudah menyatakannya ribuan tahun yang lalu. Bahkan bagi orang Yahudi sendiri, sebagaimana yang kita tahu, kepada siapa rahasia Allah itu dinyatakan pertama kali, di mana Yesus Kristus Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka telah hadir di tengah-tengah mereka, juga masih menjadi rahasia yang tersembunyi. Mereka masih belum mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu sebabnya mereka masih menolak dan tidak mengakuinya sampai sekarang. Mereka masih menantikan Mesias yang akan datang, yang Allah akan genapi di tengah-tengah kehidupan mereka. Kalau kita katakan ini satu ironi dari sudut persepsi kita sebagai orang-orang Kristen, ini menjadi satu ironi yang terjadi. Tetapi itulah faktanya jemaat sekalian, dan oleh sebab itu bersyukurlah kita sebagai orang-orang percaya, sebab bagi kita orang Kristen, orang percaya Injil keselamatan Allah yang di dalamnya Yesus Kristus, rahasia Allah yang dinyatakan, bukan lagi menjadi satu rahasia. Ya, tidak tinggal tetap menjadi rahasia di tengah-tengah kehidupan kita, karena Allah telah menyingkapkan, Allah telah membukakan, Allah telah mengangkat selubung yang ada, yang menutupi mata kita, sehingga kita mampu melihat dengan jelas kebenaran yang ada di dalam Injil keselamatan Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, penebus dan Juru Selamat, dan kita menyambut dengan penuh sukacita dan kita menerimanya di dalam keyakinan iman yang penuh. Ya, amin. Dia adalah Tuhan, penebus dan Juru Selamat kita. Jemaat sekalian, inilah hal yang terindah, atau menggunakan istilah kita, inilah anugerah yang terindah, yang tidak ternilai, yang sudah Allah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu sebabnya jikalau sebentar lagi kita bersama-sama memperingati dan merayakan Natal, menyambut kedatangan Tuhan kita melalui peristiwa kelahirannya ke dalam dunia, maka kita diingatkan untuk bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang sudah Allah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan untuk segala kebaikan, untuk segala anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, sementara bagi kebanyakan orang Natal masih menjadi rahasia, tidak mampu melihat kebenaran yang ada di dalamnya Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir untuk menebus dosa-dosa umat manusia, rahasia yang Allah nyatakan. Tetapi bagi kita, puji Tuhan, ya, bukan lagi merupakan rahasia. Dan itu sebabnya jemaat sekalian, kita juga diajak untuk bagaimana menjaga dan memelihara rahasia yang sudah Allah nyatakan ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan, penebus dan Juru Selamat, yang kita imani di sepanjang umur kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan itu berarti dua hal bagi kita: teguh di dalam iman, hidup di dalam ketaatan kepadanya. Ya, dengan kata lain, apapun godaan dan pencobaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, tantangan dan pergumulan yang datang silih berganti, bagaimanapun hebatnya di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi iman kita tetap kokoh dan kuat di dalam Dia. Dan kita taat kepadanya, melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak goyah,
tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, berjalan kokoh dan kuat di dalam keyakinan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena meminjam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 44 dan ayatnya yang ke-45, rahasia Allah yang telah dinyatakan kepada kita adalah merupakan harta yang terpendam yang ada di ladang yang kita temukan. Mutiara yang berharga yang tidak ternilai yang sudah kita beli. Ketika banyak orang masih mencari-cari dan berusaha mendapatkannya, tetapi dalam anugerah Allah kita telah menemukan dan mendapatkannya sekarang. Harta atau mutiara itu telah menjadi milik kita dan itu kita dapatkan secara cuma-cuma, secara gratis. Bayangkan jemaah sekalian, menjadi satu kebodohan yang sangat bodoh, mohon maaf ini istilah yang saya gunakan, menjadi satu kebodohan yang sangat bodoh jikalau kita tidak menjaga dan memeliharanya. Menjadi kenaifan yang luar biasa jika kita menghilangkan harta dan mutiara yang sangat berharga itu, menjadi kerugian yang sangat besar jika kita menukarkannya dengan apapun yang lain yang ada di dalam dunia ini, sebab tidak ada yang sebanding dan sepadan nilai yang ada di dalamnya. Ya, saya selalu mengatakan kepada anggota jemaat di gereja Cibinong yang saya layani, ada 5 harta kekayaan yang kita miliki di dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai rahasia yang sudah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama adalah penebusan dosa. Ini harta yang tidak ternilai yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Yang kedua adalah anugerah keselamatan. Yang ketiga adalah jaminan hidup yang kekal. Yang keempat, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Dan yang kelima adalah satu tempat di rumah Bapa di dalam kerajaan surga. 5 harta kekayaan rohani yang kita terima dan yang saat ini kita miliki sebagai orang-orang percaya. Dan siapa jemaah sekalian yang mampu memberikannya kepada kita? Di mana kita bisa menemukan semuanya itu? Di dalam dunia ini tidak ada. Hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita bisa terima dan memiliki 5 harta kekayaan rohani itu. Di dalam Dia, rahasia yang Allah sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaah sekalian, tidak bisa tidak, begitu besar anugerah yang telah kita terima dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Dan itu sebabnya di dalam pembacaan firman Tuhan kita dikatakan dan ditegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus, rahasia yang Allah sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, adalah sumber kekuatan hidup kita. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, Rasul Paulus berkata demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan saja menjadi kuasa yang menyelamatkan kita jemaah sekalian, tetapi juga menjadi kekuatan iman di dalam kita menghadapi segala perkara yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita menghadapi godaan dan pencobaan, ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan, Tuhan kita Yesus Kristus itulah kekuatan hidup kita. Dia adalah sumber kekuatan hidup kita. Di dalam Dia kita beroleh kekuatan, dan itu sebabnya kita selalu diajak bersandar kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus, sebab di sanalah kekuatan
hidup kita satu-satunya sebagai orang-orang percaya. Dan saya ingin menggarisbawahi hal ini, jemaat sekalian, mengajak kita pada minggu Advent yang keempat ini untuk menghayati akan hal ini, menjadi kekuatan yang menyelamatkan kita, tetapi juga menjadi kekuatan iman yang memampukan kita untuk menghadapi segala perkara yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saya kira ini sangat penting dan relevan. Terlebih lagi sekarang kita masih menghadapi tantangan dan pergumulan yang luar biasa akibat pandemi COVID-19 ini yang kita seringkali mengatakan tidak pernah kita alami sebelumnya. Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya dan tidak tahu pasti kapan ini akan berakhir. Ketika kemarin rapat kerja di gereja kami menentukan bagaimana ke depan, apakah ibadah, kegiatan masih online atau sudah mulai on-site, kita bergumul luar biasa. Tetapi mengingat kita tidak tahu pasti kapan pandemi COVID ini akan berakhir, dengan berat hati diputuskan secara umum 1 tahun ke depan kita masih akan lakukan online, tetapi secara khusus sampai dengan Januari kita masih akan lakukan online, dan untuk Februari kita akan lihat perkembangan situasi dan kondisinya. Jika memungkinkan, oke, kita lakukan onsite, tapi jika tidak, kita masih tetap melakukan secara online. Satu pergumulan, tantangan yang real yang kita hadapi. Ada 3 dampak besar sosial ekonomi secara sosiologis menerpa dan menerjang kita di dalamnya. Ada banyak orang terhempas oleh karenanya tidak mampu dan kuat untuk bertahan. Ada banyak terjadi persoalan dalam kehidupan keluarga. Ada banyak masalah yang harus dihadapi oleh keluarga di jemaat-jemaat. Saya harus menghadapi suka atau tidak di jemaat itu yang lapor, yang menghubungi saya. Ada 4 keluarga yang terancam perceraian. Yang 1 tidak bisa dibendung, rasanya sudah. Karena beberapa hari yang lalu akan menggugat ke pengadilan istrinya, walaupun sudah digembalakan. Saya kira itu yang dihadapi. Ada banyak orang yang tidak kuat, yang tidak tahan, terhempas oleh karena dampak-dampak yang besar yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Tetapi bagi kita sesungguhnya, jemaat sekalian, sebagai orang-orang percaya yang kepadanya sudah dinyatakan rahasia Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita punya kekuatan. Ada kekuatan yang menopang kita, yang selalu menyertai kita, yang memampukan, menguatkan kita untuk menghadapi akibat-akibat pandemi COVID-19 ini. Dan tidak seharusnya kita menjadi orang-orang percaya yang terhempas oleh akibat-akibat pandemi COVID-19. Sedemikian kencang, besar bagaimanapun. Tetapi jikalau kita berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kekuatan yang menyelamatkan kita, menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kita, maka kita akan berdiri kokoh dan tegak, tidak akan goyah oleh karenanya. Dan itulah yang firman Tuhan ingin tegaskan sekali lagi kepada kita di minggu Advent yang keempat ini, yang oleh karenanya lalu dengan penuh keyakinan iman, sebagaimana yang Paulus katakan di dalam kitab Filipi, segala perkara termasuk yang saat ini sedang terjadi dan mungkin kita rasakan membuat kita bergumul dampaknya, tetapi dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus, rahasia yang sudah Allah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, yang menjadi, yang memberi kekuatan. Rahasia itu, jemaat sekalian, sudah dinyatakan oleh Allah. Dia sudah ada bersama-sama dengan kita, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan, soli Deo gloria. Dan mari oleh karenanya kita tetap kokoh dan kuat di dalam iman
pengharapan dan kasih. Dan mari kita hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan bersandar penuh kepada kuasa yang menyelamatkan, kekuatan iman yang ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Suara manusia dalam segala keterbatasannya telah selesai berbicara. Kuasa Roh Kudus bekerja memateraikan firman Tuhan ini dalam hati kita yang paling dalam. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam pengakuan iman kita. Sebagai gereja di segala abad dan tempat, mari mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Penegasan warta. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Segenap jemaat pengurus, majelis dan rohaniwan mengucapkan terima kasih pada Pendeta Devitio dari Gereja Kristus Cibinong dan kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan Minggu pukul 4 sore dipimpin oleh Bapak Ayub Priyatna, dan perubahan jadwal PA menjadi jam 19.30 setiap hari Kemisnya. Dengan perubahan ini maka diharapkan banyak jemaat yang dapat mengikutinya. Laporan penerimaan persembahan Minggu 13 Desember 2020, total penerimaan dari persembahan syukur dan persembahan Natal adalah sebesar 1.070.000. Catatan penerimaan dan pengeluaran persembahan bantuan sembako kepada jemaat terdampak COVID-19 bulan Desember 2020 dapat dilihat di layar. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah dengan sukacita memberikan bantuan baik materi, dana, tenaga, dan doa untuk kelancaran program ini. Laporan penerimaan dan pengeluaran selama bulan November 2020, total penerimaan adalah sebesar 20.265.057 dan pengeluaran adalah sebesar 68.490.897. Defisit 48.225.840 dikarenakan adanya pembelian alat-alat multimedia live streaming demi kelancaran ibadah online. Telah diterima sumbangan dari NN sebesar mixer merek Yamaha baru untuk pengganti mixer yang lama yang telah banyak mengalami kerusakan. Kami segenap penatua dan pengurus Gereja Kristus Kartini mengucapkan terima kasih untuk pelayanan kasih-Nya. Tuhan memberkati. Daftar penata layan hari Natal 2020 dapat dilihat di slide dan juga warta jemaat. Ibadah Minggu 27 Desember 2020 tema perjumpaan yang membawa kepastian dilayani oleh Saudara Simon Perdamaian Simbolon dari Gereja Kristus Gunung Putri.
Gereja Kartini akan mengadakan ibadah tahun baru pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 8 WIB secara offline dan online. Untuk jemaat yang rindu untuk mengikuti ibadah tersebut secara langsung di Gereja Kartini dapat mendaftarkan diri kepada Bapak Samsudin di nomor 0822 13 12 1355 paling lambat 7 hari sebelumnya. Bagi jemaat yang akan ikut ibadah secara online di rumah masing-masing dan ingin mengikuti perjamuan kudus dapat mendaftarkan diri agar roti dan anggur dapat kami kirimkan ke rumah masing-masing dengan menghubungi Ibu Evi di nomor 0813 833 88070 atau telepon ke nomor 0813 1914 7272. Untuk mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus dalam waktu 2 minggu ke depan, jemaat dapat mengambil waktu refleksi pribadi terkait hubungan dengan diri sendiri, alam, sesama, dan Tuhan. Beberapa pertanyaan panduan terkait refleksi tersebut adalah: apakah saya mampu menghargai dan mengisi hidup ini sebagai anugerah Allah yang sangat mahal? Apakah relasi saya dengan sesama baik, penuh damai dan harmonis? Apakah alam lingkungan beserta kehidupan yang ada di dalamnya saya rawat dengan baik? Apakah hubungan dan persekutuan saya dengan Allah tetap terjaga dengan baik? Demikian telah disampaikan penegasan warta minggu ini. Terima kasih. Kita masuk dalam persembahan. Ya. Baik jemaat sekalian, mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat. Sekali lagi Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur rahasia itu sudah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat, kekuatan yang menyelamatkan, kekuatan iman yang menopang kehidupan kami, dan biarlah kami boleh tetap teguh, kokoh, dan kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepadanya. Berkati jemaat-Mu satu persatu Bapa di dalam surga, teristimewa di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang penuh dengan pergumulan, yang mungkin membawa dampak-dampak yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan anggota jemaat Tuhan. Karena itu biarlah apapun yang terjadi, Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang peduli, Allah yang maha menolong. Tuhan hadir dan menolong setiap anggota jemaat dalam masalah kehidupan yang dihadapi, baik dalam ekonomi, studi, pekerjaan, masalah sakit, penyakit, masalah rumah tangga, supaya jemaat senantiasa boleh ditopang oleh kekuatan Allah dan mereka memiliki hikmat, dibukakan jalan keluar yang terbaik atas setiap masalah yang ada. Berikan kesabaran, keteguhan, iman, menantikan waktu yang tepat akan kuasa pertolongan Tuhan. Waktu Tuhan senantiasa indah pada waktunya, dan itu sebabnya Bapa di dalam surga, saat ini kami menatang saudara-saudara seiman kami yang sedang berada dalam keadaan sakit atau juga dalam masa-masa pemulihan beserta keluarga yang mendampingi. Biarlah kekuatan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memulihkan dan juga menguatkan mereka. Kami sebut Ibu Sudibyo, Ananda Eki Mardiansa, Bapak Tatam, Bapak Talem Kholik, Ibu Diana, Bapak Setiabudi Brata Halim, Saudara Felis, Ibu Cuswanyo, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Bapak Frederick Suryadi, Bapak Husen dan Ibu Amas, Ibu Mariam Nata Saputra, Ibu Ance Lunin, dan mungkin ada anggota jemaat yang lain. Tuhan memberkati. Demikian Bapa di dalam surga, bersyukur untuk gereja-Mu di tempat ini, jemaat di mana kami dipersekutukan bersama-sama. Kami bersyukur pertolongan Allah tetap memimpin dan menyertai, teristimewa untuk setiap ibadah dan kegiatan yang berlangsung di gereja kami, di Gereja Kristus Kartini, baik ibadah umum maupun ibadah-ibadah kategorial akan tetap berlangsung dengan baik dan terus menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Jemaat mengalami pertumbuhan iman,
melaluinya, sebagaimana visi dan misi yang dicanangkan oleh Gereja Kristus Kartini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Secara khusus kami juga mau bersyukur untuk proses pemanggilan percakapan jabatan kependetaan bagi rohaniwan kami di tempat ini, Penatua Khusus Sedih Hati Gea. Biarlah Tuhan juga yang ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan memimpin, memberkati, supaya proses pemanggilan percakapan ini juga boleh berjalan berlangsung dengan baik, waktu Tuhan yang terbaik, dan segala sesuatunya boleh berjalan lancar. Kami boleh bersuka cita jikalau hamba Tuhan kami, Penatua Khusus Sedih Hati Gea, boleh nantinya menjadi pendeta jemaat gereja kami di tempat ini. Dan pada akhirnya Bapa di dalam surga, kami mohon pertolongan-Mu bagi bangsa dan negara yang sedang berusaha menangani pergumulan pandemi COVID-19. Bersyukur untuk vaksin yang sudah tersedia, yang akan disediakan supaya betul-betul dapat bekerja dengan baik dan efektif, sehingga dapat menolong bangsa dan negara kami ini terlepas dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan pimpinan kuasa dan pertolongan kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian Bapa di dalam surga, doa syafaat yang boleh kami naikkan pada pagi hari ini penuh dengan segala kekurangan Tuhan yang akan menyempurnakannya. Kami akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Dari Mazmur 54 ayat 8. Jangan
berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini, untuk kami dapat memberikan persembahan yang semuanya adalah berasal dari-Mu. Berkati persembahan ini agar dapat digunakan bagi jemaat yang membutuhkan, juga untuk kegiatan pelayanan di gereja kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergi dan jalani kehidupanmu senantiasa dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, membawa kami yang baik. Dan jadilah saksi Kristus yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Kita pujikan nyanyian pengutusan Yesus tak berubah. Sungguh besar kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kau mengasihi dunia yang kan binasa. Yesus Putra Tunggal Allah yang Kau serahkan, mati di salib yang hina menyelamatkan. Baik kemarin, hari ini, esok selamanya. Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya. Yang tersesat dicarinya dan dihimpunkan, yang berdosa disadarkan, diampuninya, yang berduka dihiburkan dan dikuatkan, yang tertindas dibelanya dan dilepaskan. Baik kemarin, hari ini, esok selamanya. Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Tuhan Yesus tak berubah, puji namanya. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian senantiasa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji.
Amin. Silakan duduk, kita lakukan saat teduh sejenak. Tuhan memberkati.